Tahukah kamu kisah tragis di balik berdirinya sebuah daerah di Jawa? Kisah ini dimulai dari seorang pangeran bernama Prawoto. Sewaktu remaja, ia menemukan ayahandanya, Pangeran Sekar, yang juga dikenal sebagai Aryo Penangsang, telah wafat di sungai. Peristiwa tragis ini membuat Pangeran Sekar kelak dijuluki Pangeran Sekar Sedolepen, yang artinya Pangeran Bunga yang gugur di sungai. Julukan ini diberikan oleh Sunan Kalijaga. Karena situasi politik yang memanas setelah kematian ayahnya, Pangeran Prawoto pun menjadi sasaran tuduhan dan fitnah. Untuk melindunginya, Sunan Kalijaga menyarankan Pangeran Prawoto untuk meninggalkan keraton dan mengasingkan diri. Beliau bahkan memberinya nama baru untuk menyamarkan identitasnya, yaitu Panembahan Prawoto atau Puruhito. Dengan nama baru ini, Pangeran Prawoto memulai perjalanannya. Petunjuk dari Sunan Kalijaga sangat jelas. Pergilah ke arah timur menuju sebuah perbukitan yang subur. Di sana, ia akan menemukan sebuah tempat istimewa, sebuah bukit yang dikelilingi sungai dan memiliki sumber mata air atau sendang. Tempat itu adalah tempat yang tepat untuk membangun pesanggerahan, sebuah tempat peristirahatan dan pertapaan. Panembahan Prawoto bersama para pengikut setianya pun memulai perjalanan panjang itu. Mereka menelusuri sebuah delanggung atau jalan kecil di pedesaan. Konon, jalan kecil yang mereka lalui inilah yang kelak dikenal dengan nama Delanggu. Sepanjang perjalanan, sejauh mata memandang, hamparan tanah yang subur dan hijau membentang. Pemandangan ini seakan menjadi pertanda baik dan menguatkan hati Panembahan Prawoto bahwa ia berada di jalan yang benar. Perjalanan ke arah timur ini bukan hanya sekadar pelarian, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual untuk menemukan kedamaian. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya rombongan Panembahan Prawoto tiba di tujuan. Mereka menemukan sebuah bukit kecil, persis seperti yang digambarkan oleh Sunan Kalijaga. Dalam bahasa Jawa, bukit disebut juga Redi. Tempat ini sangat ideal. Ada sumber air yang jernih dan dikelilingi oleh aliran sungai, menjadikannya lokasi yang strategis dan aman. Disinilah Panembahan Prawoto dan para pengikutnya memutuskan untuk mesanggrah atau membangun pesanggerahan dan menetap. Seiring berjalannya waktu, pesanggrahan di perbukitan kecil itu pun berkembang menjadi sebuah pemukiman. Orang-orang mulai berdatangan dan menetap di sekitar pesanggrahan Panembahan Prawoto untuk mengenang lokasi berdirinya pemukiman pertama ini, yaitu di sebuah perbukitan kecil atau pareden. Tempat itu pun dinamai Ngareden. Nama Ngareden berasal dari kata Redi yang berarti bukit atau gunung kecil. Jadi, nama Ngareden adalah pengingat abadi akan perjalanan seorang pangeran yang mencari kedamaian di sebuah bukit yang kemudian menjadi cikal bakal sebuah desa yang makmur. Kisah Panembahan Prawoto mengajarkan kita tentang ketabahan dalam menghadapi cobaan dan bagaimana sebuah perjalanan spiritual bisa melahirkan peradaban baru. Terima kasih sudah menyimak kisah asal-usul Ngareden. Semoga cerita ini menambah wawasan kita tentang sejarah Nusantara yang kaya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.